Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Rahmita Ila dengan NIM F1D016007, jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Mataram. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Aplikasi Penjualan dan Konsultasi Penyakit Hamster Berbasis Android dengan metode prototype. Sebelumnya, perlu diketahui beberapa agenda presentasi yang akan saya bawakan pada video kali ini adalah yang pertama, bab 1 yang merupakan pendahuluan, bab 2 yang merupakan tinjauan pustaka dan dasar teori, bab 3 yang merupakan metodologi perancangan, serta yang terakhir adalah penutup. Baiklah, memasuki bab pertama, bab 1 subbab latar belakang. Pada subbab ini, saya akan membahas tentang apa dan mengapa saya mengambil topik penjualan dan konsultasi penyakit hamster. Kemudian, solusi apa yang akan saya ajukan untuk mengatasi permasalahan yang saya temukan pada topik tersebut. Yang pertama, apa itu hamster? Hamster merupakan salah satu hewan pengerat yang masih termasuk dalam keluarga Cricetidae. Hewan ini tidak diragukan lagi kepopulerannya untuk menjadi peliharaan dan memiliki beberapa jenis yang dapat dipelihara seperti Syrian hamster, Dwarf Campbell's Russian hamster, Dwarf Winter White Russian hamster, Chinese hamster, dan Bobrovsky hamster. Dalam perawatannya sendiri, hamster memerlukan beberapa perlengkapan seperti pakan, kandang, serta aksesoris kandang. Kemudian, selain perawatan secara eksternal, perawatan internal seperti kesehatan hamster juga perlu dipahami oleh para majikan hamster, karena hal ini berkaitan langsung terhadap keselamatan nyawa hamster. Terdapat beberapa jenis penyakit yang mungkin dapat menyerang hamster. Namun dalam penelitian kali ini telah disimpulkan 8 macam penyakit terumum pada hamster menurut seorang pakar yaitu Dr. Hewan Ibu Dr. Lucky Retno Putri. 8 penyakit tersebut antara lain diare, skabies, prolaps ani, konstipasi, kutu kulit atau skin mites, kutu kuping atau ear mites, infeksi mata, dan trauma fraktur. Selanjutnya, terdapat beberapa hal yang mendasari penelitian ini yang akan ditindaklanjuti dengan pembuatan sebuah aplikasi. Hal tersebut antara lain, yang pertama, karena hamster merupakan hewan yang cukup populer untuk dipelihara. Yang kedua adalah karena mayoritas penjualannya masih dilakukan secara manual, atau dapat dikatakan pembeli harus mendatangi toko terlebih dahulu untuk dapat membeli hewan ini. Yang ketiga, karena pengiriman dengan destinasi yang cukup jauh dan biaya pengiriman yang relatif mahal. Mengapa saya sebut demikian? Hal tersebut dikarenakan kebanyakan penjualan hamster berasal dari luar Pulau Lombok, sehingga akibat pengiriman dengan intensitas waktu yang cukup lama tersebut dapat membahayakan kesehatan hamster. Dan tentu saja, pengiriman yang dilakukan antar pulau akan memakan biaya lebih besar daripada pengiriman di dalam pulau. Dan yang terakhir adalah karena dikhawatirkan pengetahuan majikan yang masih minim terhadap kesehatan hamster. Faktor lainnya ditunjang oleh penggunaan internet dalam dunia bisnis yang tumbuh dengan pesatnya dan semakin diminati oleh banyak konsumen. Selanjutnya pada pengembangannya, sistem ini akan menggunakan metode prototype. Dipilihnya metode prototype karena adanya requirement identification yang akurat dan dilakukan evaluasi secara berkala, user experience yang meningkat, serta kesalahan dan redundansi yang dapat diminimalisir karena proses identifikasi yang baik pada interface. Kemudian, berikutnya merupakan masalah-masalah yang telah saya rumuskan dalam topik ini. Yang pertama, bagaimana perancangan sistem informasi penjualan dan konsultasi penyakit hamster untuk memudahkan penjual dan pembeli melakukan transaksi tanpa perlu bertemu secara langsung. Yang kedua, bagaimana membangun sistem informasi penjualan dan konsultasi penyakit hamster untuk memudahkan pengguna untuk mengetahui penyakit hamster melalui gejala yang terjadi. Kemudian yang ketiga, bagaimana mekanisme penyimpulan penyakit hamster melalui gejala yang dimasukkan pengguna. Selanjutnya, apa sajakah tujuan dari perancangan aplikasi ini? Yang pertama, yaitu untuk dapat merancang sistem informasi penjualan dan konsultasi penyakit hamster dengan interface yang user-friendly dan mudah diakses oleh pengguna. Kemudian yang kedua, untuk membangun sistem informasi yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna dalam menyimpulkan suatu penyakit hamster yang dilihat dari gejala-gejala yang diberikan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui mekanisme penyimpulan penyakit hamster melalui gejala yang dimasukkan pengguna dengan menerapkan metode certainty factor serta metode pengembangan berupa metode prototype.
Kemudian, berikut ini merupakan manfaat yang didapatkan dalam penggunaan aplikasi ini. Secara singkatnya, selain mendapatkan informasi seputar ketersediaan hamster dan kebutuhannya, serta memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi, aplikasi ini juga dapat membantu pengguna dalam melakukan diagnosa sederhana mengenai penyakit hamster, serta menunjang efektivitas penjualan dari sisi penjual dengan mengetahui laporan harian penjualan. Selanjutnya, batasan masalah pada perancangan aplikasi ini adalah yang pertama, destinasi pengiriman diisi secara manual oleh pembeli. Yang kedua, dalam proses konsultasi, pembeli mengisi jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Yang ketiga, pembayaran dilakukan via ATM dengan mengkonfirmasi secara manual dan dengan melakukan upload foto bukti pembayaran. Yang keempat, pengiriman hamster hanya dapat dilakukan di Pulau Lombok. Dan yang terakhir, biaya pengiriman ditentukan berdasarkan rata-rata biaya pengiriman antar wilayah di Pulau Lombok. Selanjutnya, memasuki bab 2 bagian tinjauan pustaka. Dalam perancangan aplikasi ini, saya merujuk pada beberapa jurnal penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti yang telah saya tampilkan, di sini saya menggunakan sebanyak 7 jurnal sebagai bahan rujukan. Beberapa di antaranya hanya membahas tentang topik penjualan saja. Beberapa lagi membahas tentang cara diagnosis penyakit, selain itu juga membahas tentang proses konsultasi. Dari rujukan-rujukan tersebut, saya meruncingkan gagasan hingga menentukan aplikasi yang akan saya buat, yaitu berupa aplikasi penjualan dan konsultasi penyakit hamster berbasis Android dengan metode prototype. Baiklah, kini kita memasuki bab 3 yang membahas tentang metodologi perancangan. Yang pertama, bagian alat dan bahan. Berikut ini beberapa alat dan bahan yang saya gunakan pada perancangan aplikasi ini. Terdapat 5 peralatan yang saya gunakan dan ditunjang dengan 4 jenis bahan berupa literatur dan sumber-sumber data yang valid. Kemudian, beranjak ke diagram alir perancangan aplikasi berdasarkan metode yang saya gunakan, yaitu prototype, yang diawali dengan perencanaan, kemudian analisa sistem, desain, prototype sistem, kemudian dilakukan evaluasi apabila prototype diterima, maka akan langsung diimplementasikan. Namun, jika masih belum diterima, akan dilakukan analisa lebih lanjut dan dilakukan perbaikan. Kemudian tahap perencanaan. Di sini saya melakukan 3 tahap perencanaan. Yang pertama, melakukan sebuah studi literatur, di mana studi ini dilakukan dengan mempelajari dan memahami literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang kedua, mengumpulkan data-data seperti data-data mengenai hamster serta 8 penyakit terumum yang dapat menyerang hamster beserta gejala-gejalanya. Dan yang ketiga, melakukan penerapan metode certainty factor pada sebuah studi kasus yang prosesnya dapat dilihat pada diagram alir berikut ini. Baiklah, pada tahap ini pertama-tama izinkan saya untuk menunjukkan beberapa data dalam bentuk tabel yang diperlukan dalam proses diagnosa penyakit hamster. Data-data ini tentunya didapatkan berdasarkan hasil konsultasi saya bersama pakar. Baik, yang pertama, terdapat tabel gejala yang menampung 21 gejala beserta ID gejala. Yang kedua, tabel penyakit yang menampung 8 penyakit hamster beserta ID penyakit tersebut. Kemudian selanjutnya, tabel keterkaitan gejala dan penyakit. Nah, pada tabel ini dapat dilihat bahwa terdapat beberapa gejala yang mungkin terjadi pada penyakit yang berbeda, seperti gejala dengan ID G2, G3, dan G5 yang berpotensi nampak pada ke-8 penyakit tersebut. Selanjutnya, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini mengenai nilai keyakinan pakar atas terjadinya sebuah gejala terhadap suatu penyakit. Hal ini dibutuhkan untuk mengetahui seberapa yakinkah pakar atas suatu gejala berpotensi tampak pada suatu penyakit hamster. Nilai keyakinan yang digunakan adalah yang berbentuk desimal. Pada slide berikutnya, masih mengenai pembahasan yang sama, namun pada tabel yang terakhir, yaitu tabel bagian pojok bawah kanan, terdapat tabel pilihan masukan untuk pengguna. Pada tabel ini, dapat dilihat bahwa pengguna memiliki 5 bentuk masukan berdasarkan keyakinan terhadap gejala yang nampak pada hamster peliharaannya. Disertakan pula nilai keyakinan terhadap masukan yang dilakukan oleh pengguna.
Kemudian, memasuki penerapan metode CF pada studi kasus yang telah dilakukan. Berikut ini tahapan yang terjadi dalam proses diagnosa penyakit hamster. Yang pertama, misalkan pengguna memasukkan rule seperti berikut, yaitu gejala dengan ID G1 dan CF rule 1 yang berarti sangat yakin. Kemudian, ID G2 dengan CF rule 0,8 yang berarti yakin, dan seterusnya. Selanjutnya, berdasarkan CF rule yang terpilih atas gejala-gejala tersebut, dilakukan pengecekan nilai keyakinan pakar terhadap gejala yang sama. Setelah itu, dilakukan perhitungan antara nilai CF pakar dan pengguna menggunakan persamaan berikut ini, yaitu CFHE sama dengan CFE dikali CF rule, di mana CFE berarti CF pengguna dan CF rule berarti CF pakar. Perhitungan dapat dilihat pada tabel di bawah persamaan tersebut. Dan yang terakhir, mengcombine atau mengkombinasikan nilai CF dari masing-masing rule dengan persamaan CF combine dalam kurung CF1, CF2 sama dengan CF1 ditambah CF2 dikali 1 minus CF1, di mana CF1 berarti nilai CF yang didapat pada iterasi pertama yang dapat dilihat pada tabel sebelumnya. Dan CF2 adalah nilai CF pada iterasi kedua. Lalu selanjutnya, perhitungan dilakukan dengan mengkombinasikan nilai CF old atau nilai CF hasil kombinasi pertama dengan nilai CF iterasi ketiga, dan begitu seterusnya hingga nilai CF iterasi terakhir. Sehingga didapatkan nilai persentase keyakinan dari perkalian atas CF combine dengan 100% pada kasus ini sebesar 97,57% seekor hamster mengalami diare. Selanjutnya merupakan analisa sistem. Di sini terdapat beberapa fitur yang akan diterapkan pada aplikasi ini, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Perbedaan mendasar dari kedua sisi tersebut adalah pada sisi pembeli terdapat fitur-fitur yang menunjang kebutuhan perbelanjaan dan konsultasi penyakit hamster. Sedangkan pada penjual, fitur-fitur yang diterapkan adalah yang menunjang kebutuhan CRUD atau Create, Read, Update, Delete dari barang dagangan serta data statistik yang merekap frekuensi data penjualannya. Selanjutnya, memasuki tahap desain. Di sini saya menggunakan dua implementasi desain yang berupa desain database dan desain sistem. Pada desain database sendiri, dapat dilihat dari IRD sistem berikut ini, di mana terdapat 5 entitas yang digunakan berupa pembeli, barang, penjual, penyakit, dan gejala. Kemudian, pada desain sistem, terdapat use case diagram seperti berikut ini, di mana diperlihatkan perilaku-perilaku dari masing-masing pengguna, baik dari sisi pembeli dan juga penjual. Serta tentunya kelas diagram yang memiliki 6 kelas yang berelasi, yaitu kelas penjual, barang, pembeli, transaksi, konsultasi, dan juga belanja. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh sequence diagram pada sistem yang akan dibuat. Pada slide ini ditampilkan contoh sequence diagram dari sisi pembeli. Gambar pertama merupakan sequence diagram proses belanja. Berdasarkan sequence diagram tersebut, proses belanja dilakukan diawali dengan pembeli login terlebih dahulu. Setelah memasuki halaman utama, pengguna dapat memilih kriteria barang yang diinginkan. Kemudian, memilih barang yang akan dibeli. Selanjutnya, barang akan tersimpan pada keranjang belanja. Pada halaman keranjang belanja, pembeli dapat mengatur jumlah dan mengisi biodata penerima. Kemudian, mengkonfirmasi belanjaan dan melakukan pengiriman bukti pembayaran via email. Di sisi lain, penjual dapat memeriksa pesanan setelah sebelumnya login terlebih dahulu. Kemudian, melakukan konfirmasi pesanan sehingga otomatis jumlah stok barang pada database akan berkurang sesuai pesanan. Selanjutnya, mengirimkan resip pengiriman pada pembeli via email. Selanjutnya adalah proses konsultasi yang dapat dilihat pada gambar 2. Kemudian berikut ini merupakan contoh sequence diagram pada sisi penjual. Proses di bawah ini adalah bagaimana penjual melakukan penambahan, pengeditan, dan penghapusan data barang dagangan. Setelah itu, pada tahap desain sistem, terdapat beberapa activity diagram yang juga disertakan. Berikut ini merupakan contoh activity diagram pada sisi pembeli. Dapat dilihat pada sisi kanan, merupakan activity diagram
dari proses konsultasi yang dilakukan dengan cara yang pertama, pembeli mengklik menu konsultasi, kemudian sistem akan menampilkan halaman konsultasi, selanjutnya pembeli memilih gejala-gejala yang sesuai, lalu sistem menyimpan jawaban yang telah dipilih, kemudian sistem akan menentukan apakah gejala-gejala terpilih sesuai dengan penyakit tertentu. Jika iya, maka sistem akan menampilkan diagnosa penyakit hamster, namun jika tidak, pembeli akan diminta untuk memilih gejala secara ulang. Selanjutnya, di sebelah kiri terdapat activity proses perbelanjaan atau proses belanja oleh pembeli. Dan selanjutnya, di sisi penjual terdapat 3 contoh activity diagram yang ditampilkan dari mulai proses tambah barang, edit, dan juga hapus barang. Beranjak dari tahap desain, selanjutnya merupakan tahap prototype sistem. Pada tahap ini, ditampilkan beberapa contoh desain tampilan aplikasi, dengan harapan aplikasi yang dibuat akan sesuai dengan desain tersebut atau bahkan lebih menarik lagi. Dapat dilihat bahwa pada slide ini ditampilkan beberapa contoh desain tampilan dari sisi pembeli. Gambar 1 merupakan tampilan menu utama pada halaman beranda pembeli. Gambar kedua merupakan tampilan dari halaman dengan kategori hamster. Gambar ketiga merupakan halaman detail barang. Gambar keempat merupakan gambar keranjang belanja, dan gambar kelima merupakan halaman form biodata penerima. Kemudian, gambar 6 merupakan halaman pembayaran, gambar 7 merupakan halaman riwayat belanja, dan gambar 8 serta 9 merupakan halaman konsultasi dan tampilan halaman diagnosa penyakit. Selanjutnya, pada sisi penjual, gambar 1 merupakan halaman beranda penjual, gambar 2 merupakan form tambah barang, lalu gambar 3 merupakan contoh gambar kategori terpilih, yaitu kelengkapan hamster, di mana pada halaman ini penjual dapat melakukan pengeditan dan penghapusan barang. Kemudian pada gambar 4 merupakan halaman detail barang pada penjual, lalu gambar 5 merupakan halaman laporan harian penjual, gambar 6 merupakan halaman detail pesanan, dan gambar 7 merupakan contoh statistik penjualan dalam hitungan bulanan. Baiklah, selanjutnya merupakan tahap pengujian. Pada tahap ini digunakan 3 jenis pengujian sistem, yaitu yang pertama, black box testing yang berfungsi untuk menguji sistem yang sedang berjalan, white box testing yang berfungsi untuk menguji metode yang digunakan, dan mean opinion score atau MOS, yaitu untuk menguji kelayakan sistem yang telah dibuat. Selanjutnya adalah tahap penutup dari metode prototype, yaitu implementasi sistem, di mana pada tahap ini, sebelumnya prototype sudah dalam artian lolos pengujian dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi proposal tugas akhir saya. Atas kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf, dan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu dosen pembimbing, dan dosen penguji sekalian. Serta tentu saja kepada teman-teman yang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita semua diberikan hasil yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.